Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Handayani dari Prodi Kejuruan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model-model komunikasi. Untuk memahami sesuatu atau sebuah fenomena, kita sering menggunakan model untuk mempresentasikan apa yang terjadi. Model sendiri merupakan sebuah representasi atau juga analogi dengan menunjukkan hal-hal yang penting dari fenomena tersebut. Menurut West and Turner, model komunikasi adalah representasi visual yang disederhanakan dari hubungan-hubungan rumit dalam proses komunikasi. Sedangkan menurut Dean Benoit menyebut model sebagai usaha mencipta ulang dalam bentuk fisik atau simbolik hubungan-hubungan yang diduga eksis di antara objek-objek atau kekuatan yang diteliti. Model komunikasi berfungsi untuk memahami fenomena secara lebih baik karena menjelaskan ciri-ciri utama komunikasi. The Touch menyebut model mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, mengorganisasikan kemiripan data dan hubungan yang tadinya tidak teramati. Yang kedua adalah heuristik, menunjukkan kata fakta atau metode baru yang tidak diketahui. Yang ketiga ada prediktif, peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga yang kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan berapa banyak. Yang terakhir ada pengukuran, yaitu mengukur fenomena yang diprediksi. Kita akan membahas beberapa model yang cukup populer dalam kajian ilmu komunikasi. Model komunikasi tersebut dibagi dalam 3 model dasar komunikasi, yaitu model tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Kita akan mulai dari komunikasi sebagai tindakan satu arah. Model komunikasi ini sering disebut linear atau mekanistik, yaitu komunikasi yang menyampaikan pesan searah dari seseorang atau suatu lembaga kepada seseorang lainnya, baik secara langsung ataupun melalui media seperti selembaran, surat kabar, majalah, radio, televisi, atau melalui mesin pengirim pesan seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Model ini memang tidak terlalu ideal untuk komunikasi tatap muka karena memungkinkan terjadinya interaksi dengan adanya umpan balik atau feedback dari penerima pesan. Sementara itu, dengan kemajuan teknologi komunikasi, masa saat ini juga sudah membuka peluang terjadinya komunikasi dua arah, terutama untuk media radio, Michel Bergen menyebut komunikasi satu arah sebagai definisi berorientasi sumber atau search oriented definition. Definisi ini mengisyaratkan komunikasi sebagai semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan guna membangkitkan respon orang lain. Di dalam konteks ini, komunikasi disebut sebagai tindakan yang disengaja untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator. Definisi berorientasi sumber mengabaikan sifat prosesual interaksi, yaitu memberi dan menerima yang menimbulkan pengaruh balik antara individu yang terlibat komunikasi. Lalu kita akan melanjutkan ke komunikasi sebagai interaksi. Model interaksi adalah komunikasi yang terjadi untuk tujuan saling mempengaruhi. Komunikasi ini menyediakan dengan proses sebab akibat atau reaksi yang arahnya bergantian. Model ini menggambarkan bahwa penerima pesan atau komunikasi akan memberi respon terhadap pesan baik verbal maupun nonverbal yang diterimanya. Kemudian komunikator akan menanggapi respon dari komunikan dan seterusnya. Model interaksi adalah komunikasi yang terjadi untuk tujuan saling mempengaruhi. Komunikasi menyetarakan dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Model ini menggambarkan bahwa penerima pesan atau komunikasi akan memberi respon terhadap pesan baik pesan verbal maupun nonverbal yang diterimanya. Kemudian komunikator akan menanggapi respon dari komunikan dan seterusnya. Komunikasi model ini memungkinkan antara komunikator dan komunikan saling bergantian peran karena prosesnya terjadi secara berkesinambungan. Namun demikian, pandangan komunikasi sebagai interaksi masih berorientasi pada
sumber meskipun peran komunikasi dan komunikator saling bergantian. Karena tidak semua respon penerima adalah umpan balik. Suatu pesan disebut umpan balik jika hal itu merupakan respon terhadap pesan pengirim dan bila mempengaruhi perilaku selanjutnya pengirim. Karena respon kadang berupa ketidaksengajaan penerima pesan. Misalnya, anak kecil yang tiba-tiba menangis ketakutan saat melihat ondel-ondel yang tengah melintas di depan rumahnya. Padahal ondel-ondel dimaksudkan untuk menghibur, bukan untuk menakuti. Jadi pada dasarnya, proses interaksi yang terjadi masih bersifat mekanis atau statis. Ada salah satu definisi komunikasi yang mendekati model interaksi adalah dari Joseph De Vita. Komunikasi terjadi ketika seseorang atau lebih mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan terjadi dalam suatu konteks, memiliki efek dan menyediakan peluang bagi umpan balik. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur-Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain, role playing. Patut dicatat bahwa model ini menempatkan sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Satu elemen yang penting bagi model interaksional adalah balik, feedback, atau tanggapan terhadap suatu pesan. Yang terakhir adalah komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi sebagai transaksi melihat proses komunikasi sebagai fenomena yang lebih rumit dari sekedar hanya transmisi dan interaksi. Byrne mengatakan komunikasi bukan reaksi terhadap suatu atau interaksi dengan sesuatu, melainkan transaksi yang memungkinkan manusia menemukan dan menisbahkan makna untuk mewujudkan maksudnya. Jadi menurut Robert Craig menyebut komunikasi transaksional mensyaratkan interaksi antara manusia yang timbal balik dan simultan, suatu negosiasi yang bertujuan untuk menciptakan makna bersama. Ketika seseorang mendengarkan pembicaraan orang lain pada saat bersamaan, ia sebenarnya juga mengirimkan pesan non-verbal berupa gestur atau bahasa tubuh kepada pembicara. Orang tersebut menafsirkan bukan hanya kata-kata atau lambang verbal dari pembicara, namun juga perilaku non-verbalnya, misalnya mengangguk, tersenyum, memberi isyarat tangan, atau lain-lainnya. Kelebihan konseptualisasi komunikasi sebagai transaksi adalah bahwa komunikasi tidak membatasi pada komunikasi yang disengaja atau respon yang dapat diamati. Jadi komunikasi terjadi tidak melihat apakah ada kesenjangan atau tidak dari para pelakunya. Bahkan meski menghasilkan respon yang tidak diamati, orang berdiam diri, mengabaikan orang lain, meninggalkan ruangan, semuanya bentuk-bentuk komunikasi karena mengirimkan sejenis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.